Film dimulai dengan seorang gadis cantik yang bernama Isa. Isa memiliki seorang sahabat bernama Tristan. Namun di sini Isa hanya memanfaatkan sahabatnya yang kutu buku dan sangat pintar itu untuk membantunya mengerjakan tugas kuliah dan memanfaatkan kecerdasannya. Mereka bisa dibilang sangat dekat dan Isa juga sering mengerjakan tugasnya di rumah Tristan beberapa waktu lalu. Tapi ternyata alasan Tristan mau membantu mengerjakan semua tugas kuliah Isa lantaran ia memang sejak awal sudah naksir dengan gadis tersebut. Mereka bisa dibilang sangat dekat dan Isa juga sering mengerjakan tugasnya di rumah Tristan. Tapi ternyata alasan Tristan mau membantu mengerjakan semua tugas kuliah Isa karena ia memang sejak awal sudah naksir dengan gadis tersebut. Namun si pemuda culun itu tidak berani mengungkapkan perasaannya karena sadar diri dengan tampangnya yang pas-pasan. Ditambah lagi Isa adalah gadis idola di kampus mereka. Seiring berjalannya waktu, Tristan mulai menyadari bahwa Isa memiliki tatapan yang berbeda ketika ia lagi bersama dengan mahasiswi baru yang bernama Mela. Bahkan Isa terang-terangan mengatakan pada Tristan bahwa ia bingung mengapa setiap kali berada di dekat Mela Isa sering merasa gugup. Namun di sini mereka sama sekali tidak memiliki firasat yang aneh. Lalu di suatu kesempatan ketika mereka berada di kamar mandi setelah selesai latihan, Isa pun memberanikan diri untuk mengajak Mela pulang bareng. Saat itu Mela pun mengiyakannya dan sama sekali tidak merasa aneh. Kemudian kamar mandi yang hanya tersisa satu itu pun menjadi alasan Mela untuk mereka melakukannya bareng di kamar mandi yang sama. Dan dengan sangat malu-malu Isa pun masuk dengan wajah yang sangat lain. Keesokan harinya Isa pun akhirnya memperkenalkan Tristan dengan Mela. Lalu mereka mengajak Mela untuk pulang bareng. Namun Mela menolak karena tidak mau mengganggu persahabatan mereka. Beberapa hari kemudian ketika akan membersihkan diri setelah beres kelas, Mela pun ngeluh kalau pundaknya terasa pegal. Lalu Isa pun berinisiatif untuk melihatnya dan memijak pundaknya si Mela. Dan dari sini Isa pun menyadari bahwa pundaknya penuh dengan lebam. Akhirnya Mela bercerita bahwa ia diperlakukan tak baik dengan ayah tirinya. Bahkan si ayah tirinya ini sering memaksanya untuk melakukan adegan dengannya. Isa yang sedih lalu menenangkan dan merangkulnya. Namun setelah itu justru mereka malah melakukan adegan yang kita inginkan cuy. Semenjak saat itulah mereka menjadi dekat dan si Tristan ternyata merasakan cemburu yang begitu kuat. Dan atas kecemburuan itu Tristan pun mencari cara untuk bisa menyingkirkan Mela dari hadapan Isa. Namun sialnya beberapa saat kemudian Isa justru datang dan membantu Mela. Tristan pun mengambil kunci Mela yang terjatuh dan berniat untuk menabraknya. Namun sayangnya justru malah si Tristan ini mengenai keduanya dan hal itu membuatnya panik. Berangkat dari kepanikan, Tristan pun akhirnya membawa mereka berdua ke tempat terpencil dan memisahkan Mela dan juga Isa di tempat yang berbeda. Kemudian pada keesokan harinya Isa pun terbangun dengan luka perban di dahinya. Sementara itu Mela beberapa saat kemudian juga terbangun dan hanya luka sedikit. Isa yang baru bangun langsung panik mengapa situasinya berbeda dan Tristan berada di sebelahnya. Tristan pun lalu menenangkannya dengan mengatakan kalau ia adalah suaminya. Dia mengarang cerita bahwa Isa mengalami kecelakaan karena panik dikejar-kejar oleh seseorang yang tidak ia kenal. Pria itu merupakan orang yang naksir padanya dan terobsesi untuk bisa memilikinya. Karena itulah Tristan membawanya ke tempat terpencil ini agar Isa tak perlu ketakutan lagi diganggu oleh pria tersebut. Nampaknya di sini Tristan berupaya untuk mengelabui ingatan Isa dan membuatnya seolah-olah orang yang amnesia. Dan untuk memastikan kalau Isa benar-benar hilang ingatan, Tristan pun memanggil seorang dokter bayaran untuk membuat Isa percaya kalau dia benar-benar amnesia. Singkat cerita, setelah pemeriksaan, Isa pun didiagnosa mengalami amnesia selektif.
Ingatannya bisa kembali semuanya, setengahnya, ataupun justru lupa akan segala masa lalunya. Dokter itu pun tidak bisa memastikannya. Dia meminta Tristan untuk mencoba membahas masa lalu mereka agar ingatan Isa bisa kembali. Lalu setelah itu, Tristan pun mengajak keluar dan menunjukkan foto-foto pernikahan mereka dan masa lalu mereka. Dan ternyata Tristan memang merencanakan semua ini dengan sangat matang. Tristan mengaku bahwa mereka sudah 5 tahun menikah namun belum memiliki keturunan. Isa lalu diajak berkeliling di tempat tinggal mereka dan di sana Tristan kembali mengelabui ingatan Isa bahwa orang tuanya itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Pria itu pun memperlakukan Isa dengan sangat baik. Sampai Isa sendiri merasa bingung apakah ini nyata atau hanya mimpi. Kebohongan demi kebohongan pun terus dilancarkan agar membuat Isa semakin percaya kalau ia benar-benar lupa ingatan. Sampai akhirnya pria itu pun berhasil mendapatkan apa yang sudah dia incar selama ini, yaitu mencicipi apem sahabatnya sendiri untuk pertama kalinya cuy. Malam harinya Isa pun bertanya kapan mereka akan kembali ke kota. Tristan mengatakan bahwa mereka baru bisa meninggalkan tempat ini jika polisi berhasil menangkap orang yang mengincar Isa. Suatu hari Isa merasa mendengar suara seorang wanita yang sedang menangis. Isa pun memperhatikan sebuah gubuk yang terletak di sebuah rumah utama. Namun tiba-tiba Tristan pun muncul dan justru mengatakan bahwa Isa hanya sedang mengalami stres dan suara itu hanya muncul di pikirannya saja. Dan setelah itu mereka pun memutuskan untuk sarapan bersama. Selanjutnya setelah beres sarapan, Tristan pun kembali melakukan adegan yang kita inginkan cuy. Di sini terlihat Isa yang sepertinya sudah mulai menikmati status barunya yang sekarang. Pada keesokan harinya, Isa yang baru saja terbangun menyadari kalau ia datang bulan. Tristan pun segera memberitahu kalau ia akan pergi ke kota untuk membeli beberapa pampers sebagai stok selama setahun ke depan. Dan ketika Tristan sedang pergi, Isa pun menemukan sebuah tas lamanya yang di dalamnya terdapat sebuah dompet. Ia pun menemukan beberapa foto, namun anehnya ada seorang wanita yang dicoret di wajahnya. Isa pun mulai curiga. Namun ia mencoba untuk tidak sembarangan. Malam harinya ketika mereka sedang makan bersama, Isa pun bertanya tahun berapa sekarang. Tristan berkata bahwa sekarang adalah tahun 2028. Ia pun bertanya juga di mana keberadaan Mela. Tristan pun merasa cukup kaget dan ia kembali menegaskan bahwa Mela menghilang sejak beberapa tahun yang lalu. Isa mulai menyadari bahwa ini semua merupakan sandiwaranya dan karena hampir terbongkar, Tristan yang tak pintar menyembunyikan kepanikannya inilah diketahui oleh si Isa. Akhirnya untuk menenangkannya, Isa pun berinisiatif untuk mengajaknya melakukan adegan yang kita inginkan dan ia melakukannya dengan begitu bersemangat sampai akhirnya ketika Tristan mulai kelelahan, Isa pun mengambil ulekan dan membuat pria itu jadi tak sadarkan diri. Setelah Tristan sadar, Isa pun langsung bertanya kepada Tristan dan memintanya untuk jujur tentang semua permainan ini. Setelah diberitahu, Isa pun segera mencari Mela ke gubuk yang ada di seberang rumah dan benar saja terdapat Mela yang tinggal di sana. Isa pun lalu membawanya keluar, namun ketika sudah di luar, ternyata Tristan sudah berjaga di sana dan terjadi keributan yang cukup menegangkan di antara mereka bertiga. Hingga akhirnya Tristan pun mulai terpojok dan meminta maaf atas segala kebodohannya ini. Pada akhirnya Isa dan Mela pun berhasil lari dari tempat itu dan segera meninggalkan Tristan. Hingga akhirnya Tristan pun berpulang ke dunianya karena luka yang dialaminya. Dan film pun selesai.